Politisi PDIP mengakui partainya akan berhubungan baik dengan pihak manapun kecuali Presiden Jokowi. Anggota DPR RI, fraksi PDIP, Dedi Yefri Sitorus, menilai Jokowi secara tidak langsung telah membakar rumahnya sendiri. Hal itu disampaikan Dedi merespons pertemuan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang menjenguk Bendahara Umum DPP PDIP, Oli Dando Kambe, yang sakit pada awal Maret lalu. Ketika disinggung apakah hubungan PDIP dengan Ketua Umum Gerindra tetap baik, Dedi kembali menegaskan partainya akan berhubungan baik dengan pihak manapun kecuali dengan Jokowi. Bahkan Dedi menyebut bahwa hubungan PDIP dengan Ketua Umum Gerindra yang tak lain adalah Prabowo tetap baik. Untuk diketahui pada Pilpres 2024, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara itu, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Presiden Jokowi pun diketahui masih berstatus sebagai kader PDIP. Keretakan Jokowi dan PDIP mulai melebar menjelang pemilu 2024. Ia dituding ikut campur dalam pencalonan sang putra hingga mengubah putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Ditambah lagi, dugaan Jokowi ikut berkampanye memenangkan paslon tertentu menggunakan fasilitas negara. Jam berapa tadi ketemu tadi? Belum tahu, masih nunggu kemudian. Komunikasi jam berapa di KPU Indonesia dan Tadi ada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, dan juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra, dan juga tadi ada juga partai. Kumpul di DPP aja ya. Besok ada mas, besok mau konfer atau gimana mas? DPP aja. Besok di DPP aja. Ada penjelasan atau gimana mas? Evaluasi ini tanggapan mas Kaisang gimana nih mas? Mas, tapi kan mas kan apa pede banget lolos kemarin mas. Nanti ya. Woi jangan dorong-dorong woi. Mas. Mas, tapi sempat pede banget mas. Masih lolos mas. Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang A. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 411 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum wajib menetapkan secara nasional hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 92 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906
971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara nasional berdasarkan berita acara nomor 218-PL.001.08/BA/05/2024. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada malam yang barokah di bulan Ramadan ini. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan segala nikmat kepada kita sekalian, terutama berupa nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sabar, dan nikmat selamat dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Liridho'illahi wa syafaati Rasulillah wa ala kullin sholihah bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Berdoa selesai. Dengan demikian, rapat pleno terbuka dengan agenda penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat nasional dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari pemikiran di atas, Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. 1. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024. Beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Tiga, atas berbagai catatan yang ada, Partai Nasdem tetap berkomitmen untuk senantiasa berada dalam kehendak yang terus-menerus berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi
dan politik kita. Nasdem akan selalu siap, terbuka, serta telah menjalin komunikasi dan korespondensi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, para tokoh, cendekiawan, guru besar, hingga media sebagai pilar demokrasi keempat guna mewujudkan komitmen tersebut. Keempat, Partai Nasdem menyadari bahwa partai politik hanyalah satu dari sekian pilar demokrasi. Nasdem menyadari bahwa politik tidak saja membutuhkan otoritas yang kuat, akan tetapi juga praktek check and balance yang sehat. Oleh karena itu, selain perlu membangun sistem politik dan kekuasaan yang sehat, kita juga membutuhkan kecerdasan politik warga negara yang kuat. Kelima, Partai Nasdem mengajak seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok di dalam upaya mencari keadilan pasca pemilu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.